Nabi mengatakan SAW, gimana caranya? Ambillah amal itu dengan cara yang benar. Lakukan dengan cara yang benar. Fasadidu. Benar tapi tidak melampaui batas. Benar tapi tidak berlebih-lebihan. Waqaribu. Dan kalau kamu tidak mampu mendekati batas yang sempurna. Orang itu kalau bisa sholat sepanjang malam itu sempurna. Orang itu kalau bisa puasa Daud itu sempurna. Orang itu kalau bisa menyedekahkan seluruh hartanya sempurna. Seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seluruh hartanya disedekahkan. Beliau mampu, keluarganya juga mampu. Keluarga beliau tidak protes, keluarga beliau ikhlas, istrinya ikhlas, anaknya ikhlas. Ayah dermakan seluruh harta nggak jadi masalah. Maka ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu hijrah bersama Nabi Muhammad SAW, saat itu ayah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq nanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala yang masih kecil saat itu, wahai Aisyah, apa yang ditinggalkan oleh ayahmu untuk kalian? Maka Sayyidatuna Aisyah menggandeng kakeknya tersebut, kemudian membuka tempat penyimpanan harta yang sudah diisi dengan batu. Saat itu ayah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu penglihatannya sudah enggak jelas, sangat rabun. Kemudian batu tadi ditutup dengan kain. Saat itulah Aisyah berkata radhiyallahu anha, wahai kakek, coba dipegang ini. Ini loh, ayah meninggalkan emas yang begitu banyak untuk kami. Padahal batu. Artinya putrinya ridho, nggak punya apa-apa. Istrinya ridho, nggak punya apa-apa. Kalau memang seperti ini nggak jadi masalah menyedekahkan semua harta. Tapi kalau menyedekahkan harta, kemudian anaknya kelaparan, anaknya mengeluh, istrinya kelaparan, istrinya mengeluh, maka ini bukan sesuatu yang mulia. Nah, kalau tidak bisa bersikap sempurna karena ada alasan-alasan yang bisa menyebabkan kita tidak melakukan yang sempurna, maka minimal waqaribu, dekatilah yang sempurna. Ya, dekatilah yang sempurna, sedekahlah tiap hari, puasalah sunnah semampunya, kemudian sholatlah malam, ambil bagian dari waktu malam. Nah, bagaimana caranya biar kita ini bisa mendekati kesempurnaan? Wa absyiru, berbahagialah kalian. Jangan merasa sedih kalau kemudian tidak bisa sempurna, nggak bisa sholat sepanjang malam. Tenang, berbahagialah. Kalian akan dapatkan semua pahala itu karena punya niat yang kuat. Caranya bagaimana? Wasta'inu bil ghadwati warrohati wasyai'im minal duljah. Kalau kalian tidak mampu amal sepanjang malam, tidak mampu kalian sedekah sebanyak mungkin, kalau tidak mampu kalian itu melakukan hal-hal yang sempurna seperti orang-orang yang mulia, seperti para sahabat yang tingkatannya tinggi, seperti Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang sholat 2 rakaat khatam Al-Quran, nggak mampu sedekah seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang menyedekahkan seluruh hartanya, ya, tidak mampu menjadi sahabat yang menjadikan hidupnya selalu bersolawat pada Nabi Muhammad SAW, maka Rasul mengajarkan 3 tips ini, 3 ajaran Nabi Muhammad SAW yang sangat indah, ya, yang bisa kita lakukan sepanjang hidup. Apakah itu? Wasta'inu bil ghadwati warrawhati wasyai'im minal duljah. Maka ambillah pertolongan dengan apa? Dengan melakukan amal soleh bil ghadwah, di awal pagi, warrawhah, setelah matahari tergelincir, khususnya setelah asar, wasyai' minal duljah, dan sebagian kecil dari waktu malam. Artinya, kalau memang nggak bisa amal sepanjang hari itu untuk sholat, maka ambillah waktu pagi, waktu siang hingga sore, kemudian waktu malam. Pagi banyak zikir, pagi banyak sedekah. Sore banyak zikir, sore banyak sedekah. Malam banyak sholat, banyak berzikir. Nah, untuk malam dikatakan wasyai' minad duljah. Sebagian aja kecil dari waktu malam. Kenapa? Karena waktu yang berat memang untuk ibadah di malam hari. Rasul mengajarkan ambil sebagian kecil dari waktu malam, tapi istiqomah. Nah, ini kalau kita lakukan pagi istiqomah, sore istiqomah, malam istiqomah, walaupun cuma sebentar, setiap hari seperti itu, ini orang yang pandai mengelola amalnya. Sabda Nabi Muhammad SAW, wa absyiru, bergembiralah, karena akan mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani rahimakumullah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa dipahami dan kita diberikan pemahaman yang benar dan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mulai menata kembali amal kita, karena umur akan terus bertambah dan kita akan semakin tua. Ya, kita akan semakin tua, jangan sampai menjadi seorang yang tambah tua, tambah turun ibadahnya. Tetapi kita harus berusaha, semakin tambah umur, semakin continue, semakin istiqomah ibadah kita.